Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Eko semuanya. Wah, semoga semua udah selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman semua. Dan kalau teman-teman semua harus keluar rumah, jangan lupa untuk protokol kesehatannya, karena COVID-19 masih ada di sekeliling kita. Dan saya juga mau ngucapin untuk teman-teman semua, selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang menjalankan. Sebelumnya, perkenalkan saya Alicia, dan saya juga mau ngucapin terima kasih dan selamat datang di Cerita Eko series ke-9 yang bertajuk Sampah Menjadi Energi Alternatif. Apakah bisa? Cerita Eko kali ini akan membahas tentang seberapa besar potensi sampah yang bisa dijadikan sebagai energi alternatif. Berdasarkan data yang ada, kita tahu sebenarnya bahwa sebetulnya batu bara itu masih menjadi primadona sebagai sumber energi utama di Indonesia, di mana jumlah produksinya itu mencapai 600-an juta ton pada tahun 2021. Mengingat juga bahwa sebetulnya batu bara ini kesediaannya sudah mulai menipis, karena kita tahu bahwa sebetulnya batu bara itu merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Jadi, karena hal ini kita tuh harus punya nih energi alternatif lain yang kira-kira bisa digunakan sebagai pengganti batu bara. Oke, apakah sampah bisa menjadi salah satunya? Tentunya akan kita bahas di Cerita Eko series kali ini. Oke, Sobat Eko semua, tanpa berlama-lama, langsung saja nih kita undang dan kita sapa kedua narasumber kita. Ini yang udah ada join, ada Kak Reza ya, Kak ya? Ya, halo Kak. Kak, ini coba ya saya undang dulu satu lagi. Kak, uh, Kak Wildan ya? Bentar. Ya, Oke, Kak Wildannya belum join. Mau tunggu ya teman-teman semua. Oke, Kak Reza, gimana nih kabarnya Kak? baik Kak, Alhamdulillah. Puasa Kak? Alhamdulillah, iya puasa. Posisinya Kakak di mana sekarang? Sekarang lagi di Cikarang sih, ini. Oh, di Cikarang. Emang tinggalnya di Iya, Cikarang? iya, di Cikarang sekarang. Oh gitu. Oke nih, Kak Wildanya belum join. Sebentar ya. Oke. Oke Kak. Nah ini Kak Wildan. Hmm. Masih belum bisa ya Mas Wildan ya? Iya nih. Kenapa ya? Masih belum bisa. Sudah saya invite sih. Tapi hmm.
Kenapa ya? Mungkin Nanti bisa coba lewat. tak kontak ke orangnya. Oke. Kenapa ya? Soalnya requestnya nggak masuk nih. Masih belum bisa ya, Kak? Badannya is under cloud. Kenapa ya? Oke. Keluar ya. Halo, Kak. Iya. Ya, ini. Sorry tadi keputus. Iya, nggak Iya, apa-apa. ini Mas Judan tadi coba udah hubungi tadi Udah. baru coba nge-restart HP-nya. Kayaknya tadi Oke. request-nya tuh masuk cuman eh, nggak ke lihat gitu di IG-nya. Oke. Ini tapi belum ada lagi ya. Sebentar. Iya. Nggak bisa ya. Kenapa ya? Sebentar. Koneksinya mungkin ya. Bentar. Mungkin ya. Udah saya coba invite sih. Gimana ya?
Hmm. Kenapa ya? Bentar. Bentar. Bentar ya, Mbak. Coba di-invite lagi, Mbak. Ini udah Baik. nge-install HP orangnya. Oke. Atau kita mulai aja ya, Kak ya? Oke, nggak apa-apa kalau mau mulai dulu. Oke. Jadi kita mulai aja dulu ya, Kak ya, kalau gitu. Boleh. Silakan. Ya. Tadi kita kan ngebahas tentang sumber energi alternatif ya, Kak ya. Salah satunya itu bisa dibilang tadi udah spill dikit dari judul itu sampah gitu ya. Langsung aja kita masuk ke diskusi nih, Kak. Menurut Kak Reza, itu bagaimana sih Kak kondisi existing lingkungan dari segi penggunaan batu bara sebagai sumber energi di Indonesia? Mungkin dari segi jumlah proses produksinya, atau faktor yang mempengaruhinya, dan juga dampak yang ditimbulkan, gitu Kak. Oke, mungkin untuk mengawali jawaban dari pertanyaan ini ya, aku coba awali dari lewat definisi batu bara dulu gitu. Jadi mungkin beberapa dari teman-teman ini kan masih belum tahu nih batu bara itu apa sih dan kenapa kok sampai sekarang tuh banyak banget orang yang ngomongin batu bara baik dari sisi aktivis, masyarakat maupun pejabat itu banyak banget yang pro kontra terhadap batu bara ini. Jadi batu bara sendiri itu adalah salah satu jenis batuan ya, yang terbentuk dari fosil-fosil tumbuhan dan juga hewan yang tertimbun dan mengalami proses pemanasan di dalam tanah pada waktu yang sangat lama gitu. Bisa sampai ratusan bahkan jutaan tahun timbunannya. Jadi pada awalnya tuh ketika suatu tumbuhan dan hewan purba yang hidup jutaan tahun lalu itu mati, dia akan mengalami pembusukan dan lama-kelamaan molekul yang ada di tubuhnya itu akan membusuk dan menjadi bagian dari struktur tanah. Nah, seiring berjalannya waktu, tanah itu akan bertambah lapisannya ya. Jadi dia akan tertutup oleh lapisan tanah yang ada di permukaan. Begitu terus hingga lama-kelamaan si fosil dan fosil tumbuhan dan hewan tadi akan terkena tekanan dari bertambahnya lapisan-lapisan tanah tadi hingga dia akan membentuk tekanan yang sangat tinggi dan karena dia posisinya di bawah tanah otomatis suhunya akan meningkat gitu. Jadi udah dia kena pressure yang sangat tinggi ditambah temperatur yang tinggi juga, otomatis si fosil tumbuhan dan hewan tadi itu akan mengalami reformasi dari molekul-molekulnya hingga membentuk suatu struktur senyawa yang kaya akan atom karbon yang biasa kita sebut dengan saat ini adalah batu bara gitu. Nah, Indonesia sendiri ini adalah suatu negara tropis ya yang dari dulu sudah memiliki begitu banyak hutan dan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi gitu. Ditambah lagi Indonesia itu kan juga banyak gunung berapinya yang otomatis membuat tanah di Indonesia itu subur banget gitu. Jadi tumbuhan apapun itu bisa tumbuh dengan mudah di Indonesia. Nah, inilah yang menyebabkan kenapa negara kita ini menjadi negara yang sangat potensial batu baranya gitu dan sangat tinggi cadangannya sampai sekarang seperti itu. Nah, pertanyaannya sekarang ya, seberapa sih besaran potensial batu bara kita gitu? Kalau kita baca di website Kementerian SDM gitu misalkan, Indonesia itu masih punya cadangan batu bara atau coal reserve yang artinya batu bara yang sudah diidentifikasi bisa dipergunakan itu sebesar 39 miliar ton dan sumber daya
batu bara atau coal resource, yaitu batu bara yang ada tapi belum diteliti lebih lanjut, itu sebesar 144 miliar ton gitu. Jadi dari data tersebut ya, Indonesia tuh telah melakukan produksi tahunan ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, sebesar 600 juta ton per tahun gitu. Dan dari situlah diperkirakan umur cadangan batu bara itu yang ada yang ada sekarang itu bisa bertahan sampai 65 tahun ke depan. Apabila diasumsikan tidak ditemukan cadangan baru seperti itu. Nah, karena ketersediaannya melimpah ini ya, dan proses pengambilan batu bara itu yang mudah, hal ini yang membuat harga batu bara itu sendiri murah gitu kalau dibandingkan dengan bahan bakar lainnya. Dari sinilah ya sebenarnya konflik itu muncul. Kenapa sekarang Indonesia jadi ketergantungan banget gitu sama batu bara, dan udah murah gitu, nilai kalorinya tinggi, ya gimana nggak nguntungin itu buat perusahaan gitu kan. Nah, sekarang dampaknya apa sih gitu kalau kita ketergantungan sama batu bara gitu misalkan. Nah, teman-teman kalau misalkan tahu ya, ketika batu bara itu dibakar sebagai bahan bakar di boiler yang ada di PLTU gitu misalkan, senyawa yang dihasilkan dari proses pembakarannya itu akan didominasi oleh senyawa-senyawa CO, CO2, NOx, dan SOx yang semuanya adalah gas yang menyebabkan efek rumah kaca gitu. Nah, sekarang teman-teman bayangin nih, kalau misalkan ketergantungan ini tetap berlanjut sampai kurang lebih 65 tahun ke depan gitu. Bakal seperti apa gitu ya lapisan ozon kita. Nah, teman-teman juga kalau misalkan ngikutin peristiwa kemarin ya, ketika banyak banget saintis yang melakukan protes ke bank-bank yang melakukan investment ke perusahaan-perusahaan yang mendukung fossil fuel itu sebenarnya dasarnya dari itu perubahan iklim. Jadi basisnya itu dari data yang dikeluarkan IPCC ya, suatu organisasi yang dia itu mengurusi dan mengamati perubahan cuaca atau climate change gitu. Yang mengatakan kalau bumi kita ini telah mengalami rising temperature mencapai 1,1 derajat Celcius gitu. Padahal ketika suhu tersebut naik ya di ambang batasnya 1,5 derajat Celcius itu sudah menimbulkan berbagai polemik gitu. Salah satunya seperti gagal panen, krisis pangan dan lain-lain gitu. Nah, dari situ pula ya wilayah yang bakal terdampak krisis iklim ini tuh nanti adalah wilayah tropis, which means ya kita ini Indonesia yang bakal kena dampak paling parah dari perubahan iklim. Gitu. Jadi mari kita sebagai warga dunia gitu ya harus lebih aware dengan isu-isu seperti ini gitu. Itu sih Kak. Iya, ternyata berarti cadangan batu bara itu tinggal kurang lebih estimasinya 65 tahun lagi ya Kak ya. Iya, dan itu masih lama sebenarnya ya. Iya, cuman kan kalau kita tetap harus bikin dari sekarang kan ya sebetulnya, kayak apa sih yang bisa menjadi alternatif lain nih yang bisa digunakan gitu. Iya. Itu tersebut juga Kakak juga bilang dampaknya terhadap lingkungan seperti apa gitu ya Kak, walau ada dampak negatif positifnya juga gitu ya. Benar. Nah itu. Ya, aku juga mau connect nih. Tadi Kakak sebutin juga masalah, nyinggung sedikit masalah pencemaran lingkungan nih. Kalau menurut Kakak, tips dan trik apa yang bisa menjadi rekomendasi untuk menekan faktor terhadap pencemaran lingkungan itu akibat batu bara yang digunakan itu, Kak? Kira-kira tipsnya apa sih yang bisa direkomendasikan? Oke. Sebenarnya ya untuk menekan faktor pemicu pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh batu bara, ya praktis pertama kita harus kurangi penggunaan batu bara gitu. Ya, pengurangan penggunaan batu bara itu bisa dipicu dengan beberapa hal gitu ya. Baik dari diri kita sendiri dengan cara mengurangi penggunaan listrik rumah yang nggak perlu misalkan, kemudian gunakan kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda dan lain-lain gitu. Itu yang pertama. Kemudian kedua bisa diakomodasi dengan kalau misalkan di PLTU ya kita ngomong misalkan di sistem yang udah ada sekarang tuh misalnya PLTU gitu, kita bisa gunakan metode co-firing gitu kalau di PLTU-nya, yaitu definisi dari co-firing itu adalah melakukan substitusi batu bara dengan rasio tertentu dengan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, seperti contohnya ya bahan bakar biomasa gitu.
saat ini pun di Indonesia tuh udah banyak sih sebenarnya PLTU yang udah apa namanya mulai mendevelop sistem co-firing biomasa di PLTU-nya gitu. Nah, tapi eh, co-firing ya yang dilakukan di suatu PLTU itu tidak semudah kita tinggal ganti batu bara yang ada saat ini dengan biomasa, itu nggak semudah itu ya. Terkadang banyak bottleneck yang membuat biomasa itu tidak layak untuk menggantikan batu bara gitu. Biasanya ada di quality dan di harga dari biomass itu sendiri. Biomass yang ada itu sebelum dimasukkan ke dalam PLTU setidaknya harus ditingkatkan kualitasnya agar mendekati kualitas batu bara yang ada, sehingga perlu di-upgrade dengan beberapa proses tertentu gitu, dan dibentuk misalkan jadi sebuah pelet biomasa gitu. Nah, karena perlu proses pretreatment ini, biomass yang digunakan untuk substituen batu bara itu bisa harganya itu lebih tinggi dari batu bara, sehingga PLTU itu malah lebih milih batu bara karena lebih murah gitu. Nah, sebenarnya tidak hanya biomasa ya, banyak hal, bahkan sampah. Sampah itu juga bisa jadi substituen batu bara gitu. Tapi harus ditreatment dengan baik terlebih dahulu. Kita harus pilah dan olah kembali bahan-bahan yang ada di sampah agar memiliki potensi, memiliki apa namanya kemampuan yang sesuai dengan batu bara, sehingga dia bisa apa namanya kemampuannya itu bisa mensubstitusi batu bara seperti itu. Nah, tapi kalau sampah ini mau kita gunakan untuk bahan bakar, kita harus pastikan prosesnya safe ya, dan PLTU-nya pun harus punya sistem purifikasi yang baik dibandingkan batu bara, karena nanti kalau misalkan sampah ini kita gunakan sebagai bahan bakar pasti akan punya exhaust gas atau gas buangan yang berbeda dibandingkan batu bara seperti itu. Nah, yang penting juga, ya benar banget. Nah, yang penting juga itu bagian purifikasinya, purifikasi gas di PLTU-nya nanti harus didesain lebih advance agar ketika gas buangannya itu mau dilepas ke lingkungan bisa lebih bersih. Kurang lebih seperti itu, Kak. Wah, ternyata itu panjang ya. Apa namanya? Iya, benar-benar. Tips yang bisa digunakan salah satunya tadi substitusi dari bahan bakunya, atau mungkin dari sistem teknologinya ya yang dimodifikasi supaya mengurangi terhadap pencemaran lingkungan itu ya kayak. Iya, dan kalau kita mau mengutilisasi sampah untuk menjadi energi itu, selain kita harus mengkaji sisi saintifiknya, sisi sosial, dan juga policy-nya, kita harus ready dulu seperti itu, Kak. Betul. Oke. Kalau misalnya nih, saya mau nanya pendapat juga nih dari Kak Reza. Menurut Kak Reza, bagaimana tanggapan kakak nih terkait peralihan batu bara ini menjadi ramah lingkungan? Kan lagi mulai di Indonesia mulai terdengar, oh mau ada nih, ada beberapa yang menerapkan penggunaan energi ramah lingkungan. Nah, pendapat kakak tuh gimana sih dari segi dampak negatif atau dari segi positifnya? Oke. Kalau dimulai dari segi positifnya ya, kalau menurut aku sih ya sangat positif sekali lah, karena memang ini menjadi concern kita semua ya, bahkan pemerintah dan juga dunia gitu. Kemarin di COP26 ya, konferensi iklim terbesar dan terpenting di dunia yang diselenggarakan di Glasgow, mayoritas negara anggota COP26 itu sepakat untuk menurunkan bahan bakar fosil ya, khususnya batu bara gitu. Ingat, tapi ya menurunkan ya, bukan menghilangkan secara otomatis gitu. Karena realitanya memang energi baru terbarukan, energi ramah lingkungan saat ini memang faktanya masih belum memungkinkan gitu untuk bisa menggantikan batu bara secara langsung gitu. Mau nggak mau memang kita harus hidup berdampingan dengan batu bara dulu ya, harus tetap bergantung kepada batu bara untuk beberapa tahun ke depan gitu, dengan cara secara bertahap ya, kita mensubstitusi batu bara tersebut dengan bahan bakar yang telah kita develop sebelumnya seperti itu. Nah, renewable energy ini memang jadi opsi satu-satunya kita ya untuk menyelamatkan bumi gitu. Tapi ya dampaknya mau nggak mau, suka tidak suka,
setiap negara, setiap orang harus melakukan investment besar-besaran untuk mendevelop teknologi renewable energy ini. Baik untuk development atau pengembangan teknologinya maupun implementasinya seperti pembangunan infrastruktur yang untuk mendukung uh, berjalannya atau beroperasinya renewable energy di masa depan. Seperti itu, Kak. Iya, jadi memang pelan-pelan ya kayak apa namanya ada Iya, positif ada negatif yang dimana kita harus yes, balance benar nih banget. supaya tidak ada merugikan salah satu pihak gitu ya. Ya, Oke, kalau kita ngomongin tadi kakak sebutin juga masalah energi ramah lingkungan atau energi baru terbarukan nih yang orang bilang gitu. Nah sebenarnya sumber energi ramah lingkungan apa aja sih yang memungkinkan bisa kita terapkan di Indonesia itu sendiri kak? oke. Kalau ngomongin energi baru terbarukan ya, sebenarnya banyak banget sih sumber energi ramah lingkungan gitu. Konsep dasarnya dari suatu energi terbarukan itu kan gimana sih suatu material atau sistem itu bisa menghasilkan energi kepada kita tanpa menimbulkan emisi yang berlebihan gitu, emisi yang berbahaya bagi lingkungan gitu. Contoh mungkin kayak aliran air gitu yang ada di sungai, terus dibendung terus jadi PLTA gitu, ataupun kita memanfaatkan ocean wave atau ombak di laut gitu. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi yang hits yang sedang dikembangkan SDM itu PLTS atau tenaga surya, PLTB, tenaga bayu atau angin yang sekarang masih dijadikan prioritas pengembangan di Kementerian SDM. Lanjut ada bioenergi ya. Seperti yang aku jelasin sebelumnya, energi biomasa gitu. Baik dari biomasa padat maupun cair. Biomasa padat yang tadi aku sebutin pellet biomass ya, pellet kayu gitu untuk substituen batu bara gitu. Kemudian ada biomasa cair. Biomasa cair contohnya limbah pome. Pome itu palm oil mill effluent ya. Biasanya dihasilkan dari industri sawit gitu. Dan juga seluri limbah peternakan ya, yang bisa dikonvert menjadi biogas. Dari biogas bisa menjadi energi untuk pembangkitan listrik gitu. Kemudian ada minyak jelantah juga yang bisa dikonvert jadi biodiesel gitu. Nah, terakhir yang bisa jadi potensi sebagai bahan bakar pengganti batu bara adalah sampah gitu. Nah, namun perlu digarisbawahi ya di sini. Sampah yang aku maksud adalah sampah yang sudah melalui berbagai proses seperti pemilahan material-material yang berharga dan sudah diproses dengan teknologi tertentu seperti karbonisasi ataupun RDF sehingga teknologinya lebih suitable untuk menggantikan batu bara sebagai bahan bakar seperti itu. Nah, teknologi untuk mengonversi sampah menjadi bahan bakar untuk menjadi listrik itu akhir-akhir ini sering digaungkan ya mengingat kapasitas penampungan sampah ya yang ada di sekitar kita itu semakin mengkhawatirkan itu. Salah satu contohnya itu di Jogja ya. Ya dulu kan pernah di Jogja juga kuliah di UGM dan masalah yang sering diangkat gitu ketika kita ngomongin sampah itu TPST Piungan gitu. Yang udah overload dan sempat ada wacana untuk mau ditutup itu TPST Piungan gitu. Selain Piungan juga di sektor lainnya itu masih banyak gitu sebenarnya TPS dan TPA yang udah overload dan mau ditutup gitu. Contohnya ya kayak Bantar Gebang gitu di sini. Iya. Nah, ya penumpukan sampah atau open dumping yang tidak terkontrol di lingkungan itu sebenarnya juga bisa berpotensi memicu timbulan gas rumah kaca gitu Kak sebenarnya. Ya, saat ini kan sebenarnya sekitar 60% dari sampah yang menumpuk di TPA, di penumpukan sampah itu adalah sampah organik gitu. Dan Iya. penumpukan sampah organik gitu, nantinya 70%-nya akan terkonversi jadi metana gitu. Nah, bagi teman-teman yang misalkan yang belum tahu metana itu apa, ya metana itu salah satu gas rumah kaca yang bahayanya itu 25 kali lebih berbahaya dari CO2 sebagai penyebab efek rumah kaca di dunia gitu. Maka dari itu pemanfaatan tumpukan sampah ini harus segera direalisasi, segera dibangun infrastrukturnya karena kita udah apa ya kehabisan waktu nih buat mikir lagi gitu. Iya. Itu juga.
Iya, benar Kak, benar banget. Dan tadi Kakak juga nyebutin kan beberapa sumber energi itu ada air yang bisa dipotensiin ya, kayak ada tadi Kakak juga Ya. sebutin limbah biomasa dan juga limbah cair, limbah kering, dan yang paling terakhir juga tadi Kakak sebutin sampah. Nah, kalau kita ngomongin Hmm. sampah nih Kak ya, sampah ini kan bisa jadi salah satu sumber energi yang dapat diterapkan atau bisa jadi salah satu alternatif sumber energi ramah lingkungan. Memang seberapa besar sih Kak kira-kira potensi sampah itu sendiri untuk bisa digunakan sebagai energi ramah lingkungan? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin jumlah ya, sampah itu memang jumlahnya banyak banget di Indonesia, hampir apa ya, hampir semua tempat di Indonesia itu punya potensi sampah gitu. Kalau Hmm. kita ngomongin sampah, berarti kita nggak terlepas dari TPA dan TPST yang ada di Indonesia gitu. Kalau kita mau lihat potensi sampah, kita tinggal lihat aja TPA-nya tuh kayak gimana gitu. Nah, itu sebenarnya potensi gitu, potensi. Tapi juga dari potensi ini tuh ada masalah yang di depan mata gitu. Hmm. Ya, eh, dengan apa namanya, kita mengkonversi ya masalah sampah ini menjadi potensi. Hmm. Nantinya kita harus segera untuk mengkonversi sampah ini menjadi sesuatu yang lebih berharga dan berguna gitu. Contohnya uh, dengan cara mengkonversi sampah tersebut menjadi listrik. Ada berbagai metode ya sebenarnya. Ada dengan menggunakan insinerasi, ada menggunakan karbonisasi, RDF dan lain-lain gitu. Cuman Hmm. semua teknologi itu punya plus minus ya sebenarnya. Kayak insinerator gitu. Insinerator memang paling mudah untuk menghancurkan sampah gitu dan mengonversinya menjadi listrik. Cuman Hmm. saat ini insinerator itu masih jadi polemik ya sebenarnya. Karena karbon yang ditimbulkan itu masih cukup tinggi dan masih cukup berbahaya jika dilepas ke lingkungan gitu. Hmm. Nah, yang kedua ada proses karbonisasi sampah gitu. Karbonisasi sampah memang uh, yang paling safe ya kalau dibanding teknologi pengolah sampah yang lain gitu. Karena di teknologi karbonisasi ini sampah itu benar-benar tidak menghasilkan gas yang terlalu berbahaya ke lingkungan karena kita tidak melakukan direct combustion gitu di proses karbonisasi gitu. Beda dengan insinerator yang direct combustion gitu. Namun kekurangannya dari karbonisasi memang investmentnya itu cukup tinggi seperti itu. Itu sih Ya, Kak. jadi ada yang ini tapi kayak gini, ini kelebihan kekurangan masing-masing ya Kak Iya, ya. Nah, ya dan tapi punya kita juga plus tahu minusnya bahwa lah gitu. dan kita juga tahu kan sampah itu timbulannya banyak ya Kak. Kalau nggak salah, saya nggak Benar. salah tuh ketiga terbesar di dunia gitu. Nah, gimana kalau Ya, misalnya emang ini ada dan bisa kita manfaatkan ya kenapa enggak? Cuma tadi balik lagi dari segi teknologinya juga harus dipikirkan. Kelebihan ya. kekurangan ini gimana nih biar tetap balance gitu ya kayak. Ya, selain teknologi Kak, ya kalau mau ngolah sampah itu ya ini tidak hanya kita memikirkan teknologi tapi juga sisi sosial dan sisi politik ya. Karena Hmm. memang mengolah sampah Hmm. di Indonesia itu bukan hal yang mudah gitu ya, karena Iya. banyak aturan yang harus diikutin seperti itu gitu. Iya benar banget. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tadi potensinya udah, terus kalau untuk dari Banana sendiri nih, kita langsung ngomongin masalah apa? Kita ngomongin tentang Banana and Partners-nya sendiri. Nah, bagaimana sih cara Banana and Partners ini dalam mendorong semua stakeholder, baik masyarakat, pelaku usaha, maupun pemerintah dan lain sebagainya itu untuk mulai berkomitmen nih dan berorientasi menggunakan energi ramah lingkungan, gitu kan? Oke, sebenarnya Banana sendiri itu sudah berdiri dari eh, tahun kemarin ya. Cuman sistemnya atau kalau kita sebut produk kita ini adalah Pandora ya, pusat daur ulang rumahan gitu. Oke. Okay. Pandoranya sendiri sudah berdiri dari tahun 2013 gitu. Hmm. Nah, selama kita berdiri, kita selalu mengajak masyarakat di sekitar kita untuk selalu mengolah sampah dan juga lebih peduli terhadap lingkungan gitu melalui berbagai kegiatan-kegiatan seperti bayar pakai sampah dan lain-lain dan juga menyumbangkan salah satunya limbah yang mungkin bisa dimanfaatkan kembali seperti minyak jelantah gitu. Jadi Hmm. di Pandora ini kami selain
mengolah sampah, kami juga memanfaatkan sampah tersebut untuk mendapatkan revenue dari sana, seperti itu. Jadi dari kegiatan kami yang selalu kami posting, yang selalu kami publikasi ke masyarakat, kami memberikan kayak harapan ke masyarakat untuk ini loh, sampah ini tuh sebenarnya masih bisa diolah kembali menjadi hal yang berharga dan masih bisa berguna dan masih bisa mendatangkan revenue bagi kita gitu. Dari istilahnya propaganda yang kita sampaikan, yang kita publikasikan ke masyarakat, alhamdulillahnya sampai sekarang banyak dari masyarakat, dari elemen pemerintahan, dari elemen bisnis juga banyak yang mulai mendekati Banana and Partners untuk melakukan investment di waste management seperti itu, Kak. Oke, wah ini menarik banget ya. Berarti Banana ini menjadi salah satu pelopor juga nih yang udah mulai menerapkan pelan-pelan ya kayak limbah apa sih nih kira-kira bisa kita manfaatkan atau bisa kita gunakan untuk sebagai sumber energi gitu ya. Nah, kalau misalnya secara umum nih, kalau kita boleh tahu nih, gimana sih cara Banana and Partners ini untuk mengubah sampah menjadi energi alternatif dan serta jenis sampah apa saja yang digunakan nih, Kak? Oke. Kalau jenis sampahnya sendiri ya, di Pandora ya, yang tadi aku sebutin, di Pandora ini kita fokus untuk mengolah 3 jenis sampah ya. Yang pertama ada sampah plastik ya, kita fokusnya di pengolahan sampah plastik botol jenis PET, pengolahan minyak jelantah, dan pengolahan municipal solid waste residual gitu. Nah, yang pertama pengolahan sampah jenis botol PET itu praktis kita pisahkan dari sampah-sampah yang kita terima seperti itu. Nah, setelah botol PET itu kita pisahkan, kita press, lalu kita cacah untuk dijual sebagai revenue untuk Pandora seperti itu. Kemudian yang kedua ada minyak jelantah. Minyak jelantah ini kami dapatkan dari masyarakat sekitar Pandora gitu. Ya, kami sendiri juga punya sistem distribusi, sistem pengumpulan sampah juga gitu di Pandora gitu. Nah, minyak jelantahnya ini yang kita dapatkan dari masyarakat sekitar, kita olah dengan mesin pengolah minyak jelantah kami dengan proses transesterifikasi menjadi biodiesel. Untuk saat ini, biodiesel dari Pandora ini baru digunakan secara internal untuk menjadi bahan bakar dari mobil pengangkut sampah kita untuk nantinya di setor ke Pandora seperti itu. Karena sebenarnya kami bisa juga kalau misalkan mau menjual biodiesel ini ke masyarakat, cuman karena ini sangkut pautnya dengan bahan bakar ya Kak, jadi perlu banyak izin, perlu banyak sertifikasi yang harus kita penuhi gitu. Jadi masih panjang lah untuk nantinya kita bisa scale up gitu bisnisnya. Itu yang minyak jelantah gitu. Kemudian yang terakhir itu ada municipal solid waste yang residual. Jadi kan tadi sampah ini udah di store ke Pandora nih. Terus kita ambil kayak catatan botol-botol PET-nya untuk dicacah gitu. Nah, yang sampah-sampah yang udah nggak bernilai itu kita masih bisa proses gitu. Nah, sampah-sampah residual ini biasanya didominasi oleh sampah organik, plastik yang lembaran, sampah kayak popok, masker dan lain-lain gitu. Nah, untuk sampah-sampah yang seperti ini kita olah dengan mesin carbonizer gitu. Kita arangkan lah istilahnya dengan proses karbonisasi seperti itu. Proses karbonisasi itu kita memproses sampah tadi pada kondisi minim oksigen dengan suhu dan tekanan tinggi gitu. Jadi si sampah ini ketika dimasukkan ke proses karbonisasi dia akan terkonvert menjadi yang namanya biochar atau arang gitu. Nah, arang sendiri atau biochar itu bisa dimanfaatkan menjadi beberapa fungsi, tergantung kita mau memanfaatkannya di bagian mana. Misalkan dari sisi agriculture pun bisa. Di sisi agriculture, arang itu bisa digunakan sebagai soil amendment atau soil conditioner, yang mana fungsinya
ketika kita taruh di tanah yang ada tumbuhannya, dia akan berfungsi sebagai apa ya, kayak material untuk menahan si pupuknya itu agar ketika musim hujan dia tidak terbawa oleh aliran air gitu. Jadi waktu tinggal pupuknya itu lebih lama gitu di tanaman sehingga lebih bisa memberikan nutrisi gitu. Kemudian selain agriculture juga bisa di sisi energi gitu. Ya seperti yang tadi aku ngomongin, bisa dibuat untuk bahan bakar boiler misalkan, sebagai apa namanya, bahan bakar kompor misalkan gitu. Tapi harus dimodif dulu kompornya untuk bisa sesuai dengan apa namanya, bahan bakar areng gitu. Nah, kalau dari jenisnya memang idealnya biochar ini kan dibuat dari bahan biomass gitu, karena namanya biochar gitu. Cuman kalau kita mainan sampah ya, nggak mungkin lah kita pisahkan secara manual gitu, karena kan apa namanya, sampahnya itu kan udah bentuknya udah nggak karuan gitulah ya. Nah itu ya kita desain sedemikian mungkin mesin karbonisasi kita untuk bisa mengakomodasi sampah-sampah yang beragam gitu. Jadi ketika masuk ke dalam carbonizer, ya apa namanya, nanti akan terkarbonisasi semuanya seperti itu, Kak. Oke, itu tadi yang kakak bilang ya. Dan berarti tadi kakak bilang untuk energinya itu bisa digunakan secara internal gitu ya, Kak ya? Nah, Benar. memang Kalau yang kira-kira apa, minyak jelantah itu, Kak. Nah, itu persen, kalau boleh tahu persennya, misalnya dari sampah berapa persen, itu bisa jadi energi berapa persen sih, Kak? Kalau minyak jelantah ya, kalau minyak jelantahnya kami itu misalkan misalkan ada ibu-ibu nih nyetor 2 liter minyak jelantah ke Pandora gitu. Kita bisa convert hampir 98% jadi biodiesel gitu. Nah, kalau arang ya atau apa, sampah, arang yang diperoleh dari sampah itu biasanya dari 1 kilo sampah itu bisa dihasilkan 250 gram arang gitu. Jadi 25% dari input sampahnya gitu. Itu kan. Oke, lumayan ya potensinya, dan ya kurang lebih ya segituan gitu ya, kayak 25% untuk potensi sampah menjadi energi gitu ya. Nah, kalau sejauh ini kan Banana and Partners ini udah ngelakuin salah satunya mengkonversi sampah jadi energi. Sejauh ini tuh ada kendala yang dihadapi nggak sih, Kak? Dan biasanya gimana cara untuk mengatasi kendala tersebut? Iya, jadi yang jelas ya kalau masalah di pengelolaan sampah itu kalau dari kami ada dari habit dari masyarakat Indonesia itu sendiri. Akan sangat memudahkan bagi kami para pengelola dan pemerhati utilisasi sampah apabila masyarakat Indonesia itu sebenarnya kalau misalkan bisa concern dan peduli untuk mengelola sampah mereka sendiri dengan cara ya memisahkan sampah gitu. Sehingga ketika sampah itu masuk ke Pandora ya lebih ringan gitulah effort staff di Pandora gitu, dan investment yang kita lakukan untuk pemilihan sampah itu bisa lebih minim gitu, dan lebih safe juga ketika orang-orang yang bekerja di Pandora gitu. Nah, namun mau tidak mau ya, karena memang kondisinya kayak gini ya, memang harus kita desain sistem yang sedemikian rupa agar sampah-sampahnya itu tetap bisa kita proses gitu, walaupun ya tercampur sana sini seperti itu. Yang kedua, sistem dan investment pengelolaan sampah di Indonesia itu masih sangat kurang gitu menurut kami. Ya, terutama dari pemerintah lah. Baik dari sisi apa namanya, investment infrastruktur maupun untuk operasionalnya. Kalau kita bandingkan misalkan dengan negara-negara di Eropa, contohnya kayak Swedia gitu. Swedia itu merupakan salah satu negara yang jadi kiblat pengelolaan sampah di Eropa bahkan dunia gitu ya. Bahkan masyarakat Swedia ini tuh sebenarnya udah paham gitu cara mereka mengelola sampah, pentingnya memilah sampah gitu mereka udah paham gitu, dan peduli untuk memisahkan sampah tersebut sebelum dibawa ke TPA gitu. Itu pun juga didukung dengan teknologi yang ada di Swedia. Teknologi pengelolaan sampah di Swedia itu udah advance gitu untuk mengakomodasi sistem WTE atau waste to energy gitu. Bahkan untuk menjamin WTE-nya Swedia itu untuk tetap beroperasional,
mereka tuh sampai kekurangan sampah gitu, dan mereka minta sampah dari negara-negara tetangganya gitu, saking Iya, advance-nya, saking mereka itu kekurangan gitu. Coba kurang kalau makanan misalkan ya. coba kalau Indonesia bisa kayak gitu kan, wow gitu. Iya, Gitu sih Kak. ya berarti ya setiap kita ngelakuin hal yang baik pasti akan ada kendala ya kayak dimanapun itu deh. Semoga Benar. apapun kendala yang dihadapi, semoga selalu ada jalan keluarnya di situ ya kayak. Yes, benar banget. Nah, nah aku juga saya juga mau nanya nih kalau untuk pendapat kakak juga, menurut kakak tuh apa yang bisa kita lakukan nih sebagai salah satu generasi penerus bangsa, salah satunya saya juga gitu, untuk bisa menumbuhkan dan mempertahankan komitmen dalam mendukung peralihan energi ini dari energi batubara menuju energi ramah lingkungan gitu kan. Oke. Yang jelas ya, yang pertama perkaya ilmu kita gitu. Dengan kita memperkaya ilmu kita, kita bisa menemukan berbagai macam solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan, khususnya di bidang lingkungan dan energi gitu Kak. Ya. Terkadang ketika kita ingin mengimplementasikan suatu teknologi, ya, aspek lingkungan dan energi ya itu biasanya saling bertolak belakang gitu. Kadang-kadang energinya dari sisi energi itu bagus nih. Ini tuh bisa ngasilin apa namanya kalori yang tinggi, efisiensinya bagus, tapi dari sisi lingkungan tuh apa namanya buruk gitu. Mati. Ada teknologi yang dari sisi lingkungannya tuh bagus, tapi dari sisi energi tuh kurang efisien gitu. Nah, kita harus temukan titik optimumnya gitu. Dengan cara ya kita perkaya ilmu kita, banyak riset, banyak melakukan eksperimen seperti itu. Nah, ini mungkin untuk generasi-generasi muda, teman-teman di sini yang masih umur 20 tahunan itu kalau bisa mulailah teman-teman banyakin riset, banyakin belajar gitu untuk menolong dunia kita yang semakin tua, yang semakin kotor dengan sampah gitu. Nah, yang kedua, dengan menyadari kondisi bumi kita saat ini ya, jangan merasa denial dengan fakta-fakta yang ada dan menganggap hoax sana sinilah katanya climate change kok aku masih dingin-dingin aja nih, nggak panas-panas gitu, masih aman-aman gitu. Tapi ya gitu, faktanya emang kayak gitu. Faktanya kita udah masuk ke taraf temperatur kita tuh udah naik 1,1 derajat gitu, dan kita tuh masih belum berbenah gitu untuk mengatasi hal itu gitu. Ya sebenarnya kalau climate change itu sendiri kan udah topik yang lama gitu Kak. Dari tahun 90-an tuh climate change itu udah banyak yang menyuarakan tuh sebenarnya. Tapi karena dulu itu teknologi komunikasi masih belum secanggih sekarang, memang propagandanya itu masih belum kurang gitu, belum terlalu sounding seperti sekarang gitu. Nah, semoga dengan sisi positif dari semakin berkembangnya teknologi komunikasi yang kita punya saat ini, untuk menyadarkan teman-teman, untuk menyadarkan orang-orang di atas kita terkait climate change, semoga kita dan mereka semua bisa sadar gitu. Kita tuh udah di taraf danger gitu tentang climate change, seperti itu. Ya, jadi harus dicari benang merahnya ya kayak benang merah dari dan itu berasal dari ilmu gitu, dan banyak riset, banyak yang kita cari tahu nih, kita banyak kepo nih kira-kira apa nih solusi yang bisa kita lakukan untuk membalancekan antara energi dan lingkungan itu ya kayak. Ya, benar. Oke Kak, nggak kerasa nih Kak, kita udah mau di penghujung acara, dan saya punya satu pertanyaan terakhir lagi untuk Kakak nih. Selama Kakak sudah berkecimpung di dunia lingkungan ya, bisa dibilang lewat Banana and Partners ini, apa sih pembelajaran yang Kakak dapatkan dan sudah Kakak terapkan hingga saat ini setelah Kakak terjun langsung menjadi salah satu yang berdampak baik untuk yang melakukan aksi yang berdampak baik untuk lingkungan Kak? Oke. Jadi masalah lingkungan itu hal yang kompleks ya. Nggak hanya bisa difikirkan dari sisi sains saja, tapi dari sisi sosial, ekonomi, dan juga humanitas. Jadi ketika kalian ingin terjun langsung dan ingin berkontribusi untuk menyelesaikan masalah lingkungan, berkolaborasilah dengan orang-orang yang ahli di bidangnya. Gitu. Jadi ketika kamu nih jago di bidang engineering, jangan menyelesaikan masalah itu dengan sisi engineering aja. Selesaikan masalah itu dengan sisi sosial juga.
bagaimana kamu mengomunikasikan teknologimu ke masyarakat agar mereka nggak takut gitu ketika kamu masang misalkan suatu mesin insenerator gitu misalkan. Kemudian dari sisi ekonomi, kalian harus apa namanya kolaborasi dengan orang ekonomi. Gimana sih caranya biar ketika kamu mengimplementasikan teknologi kamu itu kok teknologi kamu itu bisa sustain gitu. Gimana cara cari revenue, gimana cara bikin bisnis model, itu orang-orang ekonomi pasti lebih tahu lah dari orang engineering gitu. Iya. Gitu. Jadi jangan pernah berjalan sendiri untuk menyelesaikan masalah lingkungan gitu, karena itu suatu masalah yang kompleks dan banyak orang yang bermain di situ gitu ya. Ya. Dan Iya. juga menyelesaikan masalah lingkungan itu perlu konsistensi, tenaga ekstra dan butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa sustain. CEO Banana Partners, Mas Heri, itu sudah mengembangkan Pandora dari tahun 2013 hingga sampai sekarang bisa diliput oleh banyak media seperti dari Tribun, dari apa namanya TVRI gitu. Dan itu bukan hal yang mudah gitu untuk dijalankan, butuh kesabaran, butuh apa namanya implementasi yang pelan-pelan, pendekatan yang pelan-pelan agar bisa diterima oleh masyarakat maupun diterima oleh semua orang di Indonesia bahkan dunia seperti itu Kak. Iya, Gitu. sama kayak mungkin kalau diibaratin sama kayak manusia ya Kak. Manusia kan makhluk sosial nih, yang dimana manusia tuh nggak bisa hidup sendiri. Nah sama kayak yang tadi Kakak bilang, walaupun background kita misalnya engineer, kita tuh tetap butuh orang dengan background yang lain untuk mendukung atau Benar, memecahkan masalah cara bareng-bareng gitu ya Kak ya. Jadi ya. nggak Ini hanya nggak cuma dan untuk nggak lingkungan aja sih, tapi semua hal ya, semua hal itu harus semua hal diselesaikan ya, secara kolaborasi. betul. Iya, Gitu. gitu. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir nih Kak. Jadi kita kesimpulannya kita tahu nih bahwa ternyata tuh memang sampah itu memiliki potensi untuk menjadi salah satu energi alternatif pengganti batu bara. Yang apalagi kita juga tahu bahwa timbulannya di Indonesia sendiri itu cukup banyak, dan dari situ kita bisa manfaatin nih masalah itu menjadi suatu hal yang berguna ya Kak ya. Benar banget, iya. Ya. Sebelumnya makasih banyak untuk Kak Reza yang udah mau sharing bersama kita di sini, udah mau berbagi ilmunya, apalagi di weekend kayak gini ya Kak ya. Ya semoga apa yang disampaikan oleh Kak Reza ini bisa menjadi salah satu ilmu baru buat kita semua, bahwa ternyata energi atau sumber-sumber yang dari sekitar kita tuh memiliki potensi loh untuk jadi energi. Yang tadi disebutin satunya ada air, dan juga yang paling penting adalah sampah ini. Ternyata ada loh manfaat dari sampah ini, di balik masalah ini tuh ada loh bahwa manfaatnya di dalam situ gitu ya Kak ya. Iya, benar. Oke, sebelum saya tutup nih Kak, mungkin ada closing statement yang mau disampaikan dulu untuk teman-teman Sobat Eko yang hadir. Oke, buat teman-teman yang ingin terjun langsung untuk menyelesaikan masalah lingkungan, mulailah sejak dini, mulailah apa namanya menggali diri lebih dalam untuk apa namanya mendesain suatu solusi agar bisa diterapkan di masyarakat seperti itu Kak. Ya. Oke, mantap banget Kak closing statement-nya. Semoga cerita Eko seri ke-9 kali ini bisa diingat terus nih sama Sobat Eko semua yang hadir gitu ya Kak. Dan terima kasih juga Kak sekali lagi untuk kehadirannya kepada Kak Reza nih. Untuk Kak Wildan nanti salamin aja Kak ya. Untuk Kak Wildan Siap. gitu. Okay. Dan kalau misalnya nih Kakak pengen atau ada kegiatan lain yang ingin dilakukan, nggak apa-apa Kak untuk bisa live di Instagram sekarang Kak. Gitu. Makasih banyak ya Kak sebelumnya. Oke, siap. Makasih juga Kak sudah diizinkan untuk sharing. Siap. Iya. Oke. Izin live ya Kak. Sobat Eko semuanya, berakhirlah cerita Eko seri ke-9 kali ini. Kami berharap semoga dengan adanya sharing season kali ini, kita bisa menambah wawasan baru bahwa sebetulnya energi dari batu bara itu bisa menjadi lama-lama, atau tadi Kak Reza bilang 65 tahun lagi itu akan habis gitu. Nah, kita harus punya nih plan B atau energi alternatif cadangan yang bisa kita gunakan untuk pengganti batu bara jika nanti suatu saat batu bara ini sudah habis gitu ya. Dan salah satu jawaban sumber energinya itu adalah sampah
gitu ya teman-teman semua, Sobat Eko semuanya. Oke, untuk Sobat Eko, apabila ada yang penasaran mengenai cerita Eko series yang lainnya, bisa dicek di Instagram kami di cerita Eko, di universaleco.id, dan juga YouTube kami di universaleco.id. Akhir kata, saya mau ingetin bahwa kita semua harus sama-sama mendukung Indonesia untuk mulai mewujudkan peralihan energi ramah lingkungan, yang dimana bukan hanya berdampak positif untuk kita, tetapi juga untuk lingkungan yang menjadi tempat tinggal kita semua di sini gitu ya, Sobat Eko semuanya. Oke, bersama Universal Eko, mari wujudkan Indonesia bebas sampah. Siap mengelola sampahmu secara bertanggung jawab. Saya Alivia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.